Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Ananda Soleh-Soleha? Alhamdulillah. Have you prayed duha? Alhamdulillah. If you haven't prayed duha, after the lesson you must pray duha. Okay? Okay, now we learn about writing skill. Writing skill. Ya, kita akan belajar tentang writing skill ya. Perhatikan, ini ada sebuah rumus. Rumusnya terdiri dari subjek plus to be plus good at plus verb ing. Apa itu verb ing? Verb ing ini adalah verb plus ing, atau kita bisa sebut kata kerja. Kata kerja itu ada apa aja? Seperti kata kerja ya. Contoh kata kerja. Ada read, swim, speak, dan lain-lain ya. Sedangkan subjek, masih ingat nggak subjek itu apa aja contohnya? Nah, kalau ingat-ingat itu ingat gini. I, you, they, we. Ayu Dewi ya. Ayu Dewi bukan artis loh ya, tapi Ayu Dewi sama she, he, it. Ingat, to be ini khusus ya. Tidak semua subjek ini to be-nya sama. Nih, contohnya I. To be-nya apa biasanya? To be khususnya ya, diingat-ingat. I itu selalu bergandeng dengan ya. Jadi I am. You sampai we ini menggunakan to be are. Kenapa kok gitu? Karena you Dewi ini plural. Plural itu apa? Jamak ya. Sedangkan she, he, it atau nama orang Susi, Andi ini termasuk to be-nya is, karena dia single atau singular ya, tunggal ya, atau yang terdiri satu subjek. Kita masuk ke lanjutnya, good at. Kita tinggal nulis saja, kan ini berhubung ini rumus, jadi kita nulis good at, good at, good at. Verb ing-nya apa? Verb ing-nya tinggal kita masukkan read ya. I am good at read. Berhubung ini pakai ing, jadi kita langsung reading a book. Saya pandai membaca sebuah buku. Artinya, contoh kedua ya. Saya kasih contoh yang kedua. Ya, ini example-nya. They. Kalau they berarti pakai apa? Pakai
are. They are good at, ini rumus ya, wajib diisi atau ditulis. Good at play. Berarti kalau pakai ing tinggal nambahin ing. Playing football. Ingat-ingat subjeknya. Kalau dia pakai to be are, dia selalu jamak atau plural. Ya. Kecuali kalau belakangnya ini tidak verb ing. Contohnya lagi, contoh ketiga. Si berarti pakai apa? Is ya. Karena ini tunggal atau singular. Si good at science. Tuh. Pakai ing apa enggak? Enggak usah pakai ing ya. Ingnya dicoret. Karena apa? Science ini bukan kata kerja. Bukan kata kerja ya. Melainkan science ini adalah noun ya, kata benda. Kalau kata benda tidak perlu pakai ing, tidak perlu, jadi dicoret ya. Dari sini ada yang ditanyakan, Ananda Sholih Sholihah? Jika ada, bisa menghubungi Ustazah ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Penjelasan kedua. Kita belajar tentang possessive apostrof. Apa sih apostrof? Apostrof itu tandanya seperti gini. Misal ya. Tandanya seperti gini ya. Misal Lucy is reading apostrof tambahi s. Kenapa? Karena setiap ada tanda apostrof itu selalu ditambahin s. Sister. Lucy adalah saudara perempuan dari Rido. Sister ini kepemilikan dari Rido. Contoh, saya kasih contoh lagi ya. Ben is Joe apostrof brother. Kenapa kok tidak pakai S? Kenapa kok S-nya dihilangkan? Karena Josh ini sudah berakhiran S. Jadi hanya Josh brother. Saudara laki-lakinya Joe. Ben ini adalah saudara laki-lakinya Josh. Ya. Contoh lagi ya. Angel is really nice. Angel is really nice. Angel ini pakai apostrof atau tidak kira-kira? Tidak perlu ya. Karena Angel ini tidak disertai dengan noun ya atau kepemilikan ya. Jadi Angel in artinya Angel sangat benar-benar baik, maksudnya gitu.
Nah, contoh lagi. I like Nuril atau Nuril dog. Kira-kira ini yang mana? Isi yang benar, Nuril atau Nurils? Yang benar, karena ini ada dogs. Ingat-ingat, ada dogs, ada noun atau kepemilikan. Berarti isinya Nuril. Ini salah ya. Seperti itu. Dari sini paham apa tidak? Coba saya kasih contoh lagi ya. Contoh lagi. Surya apostrof big is red. Kira-kira ini tulisan ini benar apa salah? Ya benar, karena Surya ini diikuti oleh kepemilikan atau noun ya. Nah, sip ya. Yuk kita lanjut ya ke berikutnya. Di sini kita akan mempelajari like atau don't like, plus ing. Ingat ya, kenapa kok ini T? Ini singkatan dari don't, not ya. Beda seperti tadi ya. Ini benar apostrof namanya, tapi ini singkatan dari do not ya. Nah, ayo kita lanjut ke penjelasannya ya. Ini ada contoh. Ini rumusnya subjek plus like plus verb ing. Ini rumusnya. Tadi kan good at kan, sekarang like ya. Nih contoh pertama ya, perhatikan contoh pertama. I like swim. Kalau ditambah ing berarti gimana? Swimming ya, swimming. Kenapa kok M-nya double? Itu sudah dari sananya ya, sudah rumusnya ya. I like swimming. Kok enggak I like swim? Karena like ini adalah verb, sedangkan swim juga verb. Maka salah satunya harus dibuat gerund. Nah, gerund itu apa sih? Ya, gerund adalah kondisi kata kerja yang memiliki akhiran ing ya. Sedangkan like ini berupa infinitif ya, kata kerja asli, tidak ada embel-embelan ing ya. Ingat-ingat, kalau verb ketemu verb, salah satunya harus menggunakan ing ditambah ing. Kenapa kok ingnya nggak di depan? Nah, itu sudah peraturan dari sananya ya. Nah, contoh kedua ya, diperhatikan. They like play atau playing football. Kira-kira ini day ya.
Maaf. They like play atau playing football. Yang benar yang mana? Ingat-ingat rumusnya. Subject plus like plus verb ing. Jadi they subjek ya. They ini subjek. Like ini sudah rumusnya ya. Jadi verb ing. Verb ingnya yang mana? Ini atau ini? Ya, yang ini ya. Berarti ini disalahin. Nah, seperti itu. Lagi, ini beda ya. Nah, ini tahap selanjutnya subjek plus to be plus like plus verb ing. Semisal kalian menemukan kalimat yang negatif, ini kan kalimat positif ya. Kalimat negatif harus disertai dengan to be. Contohnya, to be dari I, you, they, we, she, he, it. To be-nya I berhubung ini like ini adalah verb ya. Berarti kita pakai do atau does ya. I ini menggunakan do. I, you, they, we. Nah, ini menggunakan do ya. Atau plural. Sedangkan she, he, it menggunakan does. Kenapa? Karena tunggal. Padahal ini I itu kan tunggal. Kenapa kok ikut do? Ini khusus ya. I ini khusus. Dia selalu ikut do. Khusus. Ini contohnya ya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Example. You don't like cook atau cooking. Kira-kira apa isinya? Cook atau cooking? Dilihat ini rumusnya. Like, don't like, like atau don't like selalu diikuti ing ya. Jadi you don't like berarti isinya cooking. Ini dicoret ya. Terus lagi, kalau kalian menemukan kalimat interrogatif atau tanda tanya, kalian merubah ya. Ini contohnya ya, yang negatif tadi. You don't like cooking. Dirubah menjadi interrogatif. Do ini ya dipindahkan di depan. Do, terus habis itu subjek. Do you like cooking? Tanda tanya atau question mark. Ingat. Jadi kalau interrogatif, do-nya atau to be-nya dipindahkan ke depan ya, dipindahkan ke depan, baru subjek, baru verb ketemu verb, verb ketemu verb, yang belakang harus ditambah ing ya. Ini namanya gerund, yang ini namanya infinitif ya. Terus kita lanjut ya, kita lanjut ke have to atau has to plus infinitif. Ingat-ingat, infinitif tadi apa? Ayo, saya jelaskan tadi. Infinitif itu huruf asli atau kata kerja asli.
tidak ada embel-embelan. Contohnya read, speak. Nah, kalau tambahi verb ing ya, reading itu namanya gerund. Kalau infinitif itu hanya read, speak ya. Nih, ini kita menuju materi have to atau has to ya, yang artinya harus ya, artinya ini harus. Nih, saya kasih kalimat ya. Rumus dulu. Ini sudah saya kasih rumus. Rumus jika menemukan rumus yang positif ya, yaitu subjek plus have to atau has to plus infinitif atau verb ya. Jika menemukan kalimat negatif, kalian subjek ditambah, ingat-ingat harus ada to be ya. To be-nya apa? To be-nya to be. To be-nya apa? To be-nya do atau does, sama seperti tadi. Habis itu verb. Ingat-ingat kalau negatif itu selalu ditambahi not ya. Terus habis itu plus have to atau has to plus verb. Kalau kita menemukan kalimat interrogatif, rumusnya apa? Rumusnya do atau does, notnya dihilangin ya, plus subjek plus have to atau has to plus verb. Nah, ini kalimatnya. Contoh kalimatnya. You. Ini yang positif ya, contoh kalimat yang positif. You ini, bentar, penggunaan saya jelaskan dulu. Penggunaan have dan has ya, saya lupa tadi belum jelaskan. Bentar ya, jangan ke kalimat dulu ya. Penggunaan have atau has itu tergantung oleh subjeknya ya. Subjeknya tadi terdiri apa? I, you, they, we ya. Ayu Dewi ini adalah apa tadi? Plural ya. Plural ini jamak. Berarti jamak itu menggunakan have. Sedangkan she, he, it ini tunggal atau singular. Berarti menggunakan has. Ya. Nih contoh kalimatnya ya, perhatikan contoh kalimatnya. You berarti pakai apa? Pakai have. Ini yang positif. Kalau positif berarti tidak usah pakai to be ya. Berarti you have to apa? You have to go to school. Kamu have to itu artinya apa tadi? Harus. Kamu harus pergi ke sekolah. Jika dirubah menjadi kalimat negatif, jadi you itu apa tadi? Do atau does? Plural. Plural itu to be-nya pakai do. Kalau si, he, it atau singular pakai does ya. Does. Ya. You do not
Ingat-ingat, karena ini negatif pakai not. You do not have to go to school. Kalau interrogatifnya, ingat-ingat, to be diletakkan di depan. Do you have to go to school? Tanda tanya atau question mark ya. Kalau ketemu kalimat tanda tanya, jawabannya gimana? Yes, misalnya ya. Yes, you do. Nah, kalau negatif atau menolak, no, you don't not, do not ya. Atau you do not, gitu tulisannya ya, do not ya. Dari sini ada yang ditanyakan Ananda Soliha, bisa dicatat di buku tulis kalian ya. Oke. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Tolong kerjakan halaman 118 sampai halaman 119 ya. Dikerjakan di situ langsung. Situ dikirim ke ustazah ya. Tugas itu sebagai penilaian harian English ya. Semangat Ananda Soliha. Semoga bermanfaat ilmu hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.